pada siang hari ini. Kami sangat menyambut Bapak Ibu pada siang hari ini dan seperti flyer yang telah Bapak Ibu terima juga gitu ya dan undangan yang diterima bahwa pada siang ini kita akan berdiskusi nanti tentunya dengan Bapak Ibu mengenai Bravo DPLK yang digital ya Bravo aja gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu tahu selama ini kalau DPLK kebanyakan nggak ada yang digital gitu ya. Digital itu hanya biasanya ya e-wallet atau program-program atau produk-produk dari bank gitu ya, tabungan, simpanan yang Bapak Ibu punya gitu ya. Tapi kali ini ada ternyata DPLK yang bisa digital. Dan terutama DPLK-nya ini berbeda gitu ya. DPLK-nya ini adalah individu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu melibatkan HRD Bapak Ibu untuk mendaftarkannya. Cukup nanti Bapak Ibu sendiri aja yang langsung daftar. Jadi udah pasti mudah caranya gitu ya dan Bapak Ibu punya sejak dini tabungan untuk masa pensiun gitu. Nah, seperti diketahui kalau namanya tabungan kan ya apalagi itu apa namanya di masa sekarang ini udah banyak bank-bank atau program-program atau produk-produk yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, dalam makan gitu misalnya ya menggunakan tabungan, menggunakan dana yang ada di tabungan gitu. Seperti saya kalau saya saat ini saya punya beberapa tabungan, semuanya saya aktifin Bapak Ibu ngelink ke e-wallet saya. Jadi kalau misalnya saya mau beli makan, saya udah langsung buka e-wallet saya, dananya nggak ada, saya transfer dari tabungan saya, pindahin ke sana untuk beli makan, untuk belanja, udah nggak berani keluar rumah Bapak Ibu hari gini gitu ya. Jadi semuanya hanya menggunakan kekuatan jari aja untuk apa namanya, untuk belanja, untuk makan, untuk apapun gitulah ya. Nah, nanti sebelum lebih ke jauhnya, saya mau kenalin teman saya dulu nih kali ini gitu ya. Saya nggak sendiri, jadi kita berchit-chat rianya bareng-bareng karena kalau nanti saya chit-chat sendiri jadinya nggak chit-chat dong ya gitu ya. Sore ini saya bersama dengan Sumarlin, rekan saya gitu ya. Halo Sumarlin, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Herlina. Selamat sore Marlin, Baik, gimana? Mbak Sehat Herlina apa ya? kabar? Iya, Sehat, sehat. luar biasa, baik gitu ya. Iya, Marlin juga amin. nanti pasti mau cerita juga nih ke teman-teman. Kalau misalnya saya punya tabungan gitu ya, tabungan saya itu Lin sudah saya sambungin sama semua e-wallet saya Iya, gitu. betul, Ada betul. beberapa produk gitu kan. Kalau Marlin punya berapa produk tabungan selama ini? Kalau untuk instrumen investasi gitu ya, kalau kita bicara gitu ya, itu ada selain di bank ya ada beberapa instrumen investasi yang lain gitu ya. Tapi Ya. kalau yang di bank saya sependapat dengan Mbak Herlina juga gitu. Biasanya kalau yang dana yang ada saya sisihkan di rekening tabungan bank itu bukan untuk investasi gitu, malahan untuk lebih ke transaksional gitu ya, seperti yang tadi Mbak Hmm, Herlina sudah jelaskan kepada kita semua. belanja-belanja gitu Untuk ya. belanja, sudah pasti. Apalagi kita kan saat ini masih, dalam situasi pandemi gitu ya, otomatis untuk mau, belanja keluar kita agak pikir-pikir gitu ya. Ya. Jadi semuanya kita akan lebih baik kita lakukan itu kalau bisa ya by digital gitu ya. Salah Betul, satunya ya, betul. melalui, instrumen untuk yang digital tadi untuk berbelanja gitu. Saya Ya. sama seperti Mbak Herlina gitu. Berarti Tapi kalau kalau untuk yang nabung, saya mungkin ada beberapa instrumen yang lain sih, ada gitu. instrumen yang lain ya. Nah, berarti Iya, kalau pasti. gajian, duit gajian dipindahin dong ya tuh ke e-wallet untuk belanja-belanja, untuk makan-makan gitu ya, Sudah pasti sudah pasti. Secara otomatis pindah secara dulu gitu ya, otomatis. karena Nah, itu kan untuk ujung-ujungnya kebutuhan ya. betul, Heeh. ujung-ujungnya bisa nyimpen nggak, Lin? Oh, kalau nyimpen, itulah. Nah, kalau untuk nyimpen biasanya kita harus harus, apa namanya, kita harus memiliki, strategi gitu ya, supaya, gaji kita nggak cepat habis gitu ya. Jangan kita menabung di akhir bulan gitu ya, sudah pasti karena kalau kita menabung di akhir bulan, sudah pasti saldonya habis gitu kan ya. Nah, jadi, kalau saya pribadi gitu ya, saya udah, memiliki strategi, ketika gajian langsung saya pisahkan tuh untuk porsi untuk tabungannya, ke instrumen yang lain dulu nih kita amankan. Nah, Ya, sisanya baru kita udah hitung-hitung gitu ya untuk bayar ya, cicilan, untuk, kebutuhan, makan, konsumsi, hari-hari kebutuhan gitu belanja kan. gitu ya. Heeh, Ya, seperti itu kira-kira kalau dari instrumen saya. tabungan tadi berarti yang ke produk investasi Sumarlin punya ya, saat ini Iya, ya, Lin ya? betul sekali. Ada beberapa sih Mbak Herlina untuk instrumen investasinya gitu ya. Kalau saya sendiri sih ada, di Ya, apa namanya, ada di reksadana, ada juga di saham,
dan juga DPLK tentunya gitu. Oke. Nah, kalau tadi berarti produk investasi yang ada di reksadana, di saham, bahkan di DPLK itu ada yang bisa digital juga nggak, Lin? Untuk saat Maksudnya ini bisa nge-link ada. Jadi yang ada ya digital bisa itu, ya? termasuk Bravo ya, termasuk Bravo yang saat ini, siang hari ini yang akan kita coba share kepada, Bapak Ibu sahabat Bravo kita itu bisa digital ternyata gitu ya. Kita juga Oke. baru tahu gitu kan ya, baru baru tahun ini juga kita me-launching produk ini dan ternyata, produk dari DPLK itu nggak seperti yang kita pikirkan gitu ya, Ya. serba manual dan sebagainya. Ternyata untuk produk DPLK itu juga bisa digital ya Mbak Herlina gitu ya. Ya lebih mudah gitu ya, Lin. Kalau saya Heeh, betul. Kalau saya beberapa kali, ini kan sudah perusahaan saya yang kesekian gitu ya. Nah, saya punya Iya, produk BPLK, tapi nggak pernah ada yang digital. Jadi semuanya manualin. Kalau mulai dari pendaftaran, saya mau narik dana harus manual, saya datang ke kantornya untuk saya cairkan gitu ya. iya, Nah, siang ini, Sumarlin akan share mengenai Bravo. Bravo ini adalah DPLK gitu ya, tabungan yang iya, bisa nanti untuk, simpanan pensiun, iya. tapi juga ada kemudahannya, kemudahan penarikan dana saat dibutuhkan, dan pastinya satu-satunya DPLK yang digital ya, Lin ya? Saat ini, baru satu-satunya, DPLK yang digital itu baru Generali Bravo, Ya, DPLK Bravo, ya, oke. betul. Langsung aja Yang kalau nanti gitu akan saya share. Langsung aja Sumarlin akan share mengenai Bravo. Silakan Sumarlin. Oke, baik, thank you Mbak Herlina. Sama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih, saya izin share untuk, informasi terkait dengan, fitur Bravo gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, Bravo ini adalah fitur gitu ya dari DPLK Generali Indonesia yang tentunya yang kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu, yang hadir pada, sore hari ini gitu ya, itu adalah fleksibilitas dalam hal transaksi keuangannya gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu juga yang kedua adalah nanti kita juga bisa mengoptimalkan penghasilan kita melalui tax saving di Bravo gitu ya. Nah, nanti saya akan share kepada Bapak Ibu seperti apa sih caranya si Bravo ini bisa untuk mengoptimalkan penghasilan kita. Nah, di slide berikutnya sebelum saya menjelaskan mengenai Bravo, saya akan terlebih dahulu menjelaskan gitu ya bahwa kondisi yang kita hadapi saat ini tuh kita dihadapkan dengan kondisi ketiga kondisi yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Ini yang melatar belakangi kita meng-create suatu produk, yang serba digital seperti Bravo ini. Nah, tentunya yang pertama resiko pandemi ini adalah resiko yang, sama-sama kita alami gitu ya. Nah, ternyata impact-nya itu sangat menyedihkan sekali ternyata gitu ya. Ternyata ada sekitar, 17%-an itu perusahaan itu merumahkan karyawannya itu tanpa dibayar gitu ya, menurut survei. Nah, kemudian ada sekitar 12%-an juga itu perusahaan itu memberhentikan karyawannya atau mem-PHK karyawannya. Nah, dan juga ada 6%-an itu perusahaan itu merumahkan karyawannya dan hanya dibayar upah sebagian. Kemudian resiko yang kedua yang kita hadapi itu adalah kondisi ketidakpastian ya yang ini masih ada kaitannya dengan kondisi pandemi Covid gitu ya. Jadi banyak sekali saat ini memang perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk survive untuk bisa bertahan di tengah kondisi COVID-19 ini gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi pasar itu menjadi tidak menentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah saat ini kita dihadapkan dengan era digitalisasi gitu ya. Nah, tentunya diharapkan dengan adanya era digitalisasi ini kita sangat dimudahkan untuk masalah transaksional gitu ya. Karena semuanya serba aplikasi. Nah, semuanya transaksi bisa kita lakukan hanya melalui smartphone. Jadi semuanya serba digital. Nah, ini adalah tiga kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian di next slide berikutnya, kenapa Bravo bisa menjadi solusi buat kita semua gitu ya. Nah, tentunya yang pertama, untuk kepesertaannya itu sifatnya itu adalah individu. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk bisa mendaftar atau registrasi di produk dari Bravo ini, Bapak dan Ibu bisa cukup mendaftar secara individu tanpa harus melalui perusahaan gitu ya untuk registrasinya. Tentunya nanti tinggal masuk aja ke link website kita gitu ya, itu udah bisa langsung registrasi, masukin data, masukin dokumen, udah langsung jadi nih gitu ya untuk rekening tabungan Bravo-nya. Nah, kemudian juga yang tentunya yang kedua adalah investasinya tinggi, aman dan mudah. Kalau tinggi karena apa gitu ya? Karena pengembangan nilai investasi kita itu adalah bebas pajak gitu ya. Nah, itulah yang membuat investasi kita menjadi tinggi. Kemudian juga aman karena DPLK Bravo itu terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Nah, kemudian juga mudah dalam artian kita aksesnya juga mudah untuk melihat portofolio kita gitu ya, untuk penarikan dananya itu sudah bisa dengan teknologi digital. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkat penghasilan pensiun gitu ya. Kita bicara tingkat penghasilan pensiun, di mana untuk tingkat penghasilan pensiun menurut survei kita itu adalah sekitar 70 sampai 80%. Jadi itu artinya indeks biaya hidup di masa pensiun kita itu adalah sebesar 70 atau 80% dari gaji terakhir kita sebelum pensiun gitu ya. Nah, jadi artinya misalkan gaji kita sebelum pensiun, memasuki usia pensiun itu adalah 10 juta per bulan, artinya kita harus mempersiapkan dana itu at least minimal adalah 7 juta atau 8 juta per bulan untuk sebagai persiapan kita untuk biaya hidup kita di masa pensiun kita gitu ya. Nah, jadi dengan Bravo ini juga setidaknya kita bisa lebih tenang untuk menghadapi atau memasuki masa pensiun kita gitu ya. Nah, kemudian di next slide-nya saya akan jelaskan mengenai fitur Bravo ini. Itu sebenarnya produk Bravo ini segmennya itu cocoknya untuk siapa sih gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk Bravo sendiri, ini segmennya ini cocok untuk orang-orang yang memiliki penghasilan ya. Kita-kita semua yang memiliki penghasilan itu bisa menabung di Bravo. Nah, baik untuk kita sebagai karyawan yang berpenghasilan gross ataupun yang net gitu ya. Nah, gross income itu artinya apa gitu ya? Kita sebagai karyawan memiliki penghasilan yang gross itu artinya penghasilan kita itu nanti akan dipotong dengan pajak terlebih dahulu atau pajaknya itu ditanggung oleh kita sebagai karyawan. Nah, ini akan lebih impactful ya, akan lebih optimal karena apa? Karena kita bisa menikmati yang namanya tax benefit gitu ya. Nah, kemudian untuk karyawan yang gajinya net itu juga tetap bisa menabung di Bravo. Jadi nanti juga dana yang ditabung di Bravo itu kita bisa investasikan juga bisa mendapatkan namanya pengembangan nilai investasi gitu ya. Nah, kemudian di next slide-nya, nah, kenapa Bravo itu lebih unggul daripada beberapa instrumen investasi lainnya yang ada di pasaran sana gitu ya. Nah, jadi ada beberapa benefit yang memang tidak bisa kita dapatkan kalau kita berinvestasi selain di Bravo gitu ya. Apa aja itu ya? Yang pertama, karena kalau kita menabung di Bravo, kita bisa menikmati tuh yang namanya manfaat penundaan pajak ya, pajak penghasilan kita dengan cara apa? Dengan cara kita hanya mengalihkan aja penghasilan bulanan kita sebelum dipotong pajak itu masuk ke tabungan Bravo gitu ya. Nah, itu kita akan bisa menikmati yang namanya manfaat tax benefit. Nah, kemudian pajak penghasilannya itu akan kita kenakan pada dana yang hanya kita gunakan ya untuk kebutuhan kita gitu ya. Jadi pajaknya itu hanya dihitung dari seberapa besar sih dana yang kita pergunakan saja dari rekening Bravo untuk kebutuhan kita setiap bulannya gitu ya. Jadi pengenaan pajaknya itu bukan dari 100% penghasilan kita, tetapi hanya dari seberapa besar sih nominal yang kita pergunakan saja. Jadi akan lebih jauh lebih fair gitu ya. Nah, kemudian juga investasi di Bravo, pengembangan nilai investasi di Bravo itu bebas pajak. Jadi beda dengan kalau kita menabung di instrumen investasi yang lain gitu ya. Biasa hasil pengembangan nilai investasi atau bunga atas pengembangan nilai investasinya itu masih dikenakan pajak. Tapi kalau berinvestasi di Bravo DPLK, itu tentunya pengembangan nilai investasinya itu adalah bebas pajak gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah dari sisi fleksibilitasnya. Nah, dari sisi fleksibilitasnya tentunya di Bravo ini dana itu bisa ditarik melalui e-wallet gitu ya. Jadi ini akan menjadi lebih fleksibel. Kemudian juga penarikan iurannya selain melalui e-wallet juga bisa kita tarik melalui aplikasi Gen iClick gitu ya, lewat smartphone kita. Jadi basisnya itu adalah aplikasi. Nah, jadi itu akan sangat lebih fleksibel gitu ya. Kemudian juga kita bisa memonitor nih. Yang paling penting adalah bisa nggak sih kita memonitor perkembangan portofolio investasi kita gitu ya. Nah, tentu bisa gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memonitor portofolio kita itu melalui aplikasi yang namanya Gen iClick melalui smartphone kita juga ketika nanti Bapak dan Ibu bergabung menjadi nasabah kita gitu ya. Nah, kemudian tentunya juga nanti pengembangan nilai investasi kita ya, investasi di kita itu dilengkapi juga dengan fasilitas automatic
risk management system yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kembali investasi kita, ya tentunya yang lebih berbasis resiko gitu ya. Kita punya automatic system yang tentunya Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika terjadi penurunan kondisi market gitu ya. Kondisi market itu jadi sudah ada fitur dari AMS ini yang bisa untuk memanage resiko lebih besar gitu ya. Jadi resikonya jauh lebih kecil tentunya. Nah, kemudian di next slide-nya saya akan coba untuk sedikit share mengenai bagaimana sih cara konsep menabung di Bravo kalau kita bandingkan dengan kalau kita menabung di tabungan biasa gitu ya dari gaji kita sebagai karyawan yang berpenghasilan gross. Nah, jadi yang sebelah kiri kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat ya, yang warna abu-abu ini adalah konsep cara menabung kita saat ini gitu ya. Jadi ketika gajian, gross income kita ya 100% penghasilan kita itu dipotong pajak terlebih dahulu sebelum masuk ke rekening gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk ke rekening baru kita pakai untuk pengeluaran kita, untuk bayar cicilan, spending kita dan sebagainya ya. Kalau ada sisa biasanya kita tabung gitu ya. Jadi intinya kalau yang di sebelah kiri kebiasaan kita saat ini itu adalah gaji yang kita terima di rekening itu berasal dari penghasilan kita yang sudah dipotong pajak dulu gitu ya 100%. Nah, sedangkan kalau konsep cara menabung di Bravo, jadi ketika kita gajian, gross income kita sebelum dipotong pajak itu kita kontribusikan terlebih dahulu ke rekening Bravo gitu ya sebelum dipotong pajak. Nah, pajaknya baru kita hitung berdasarkan jumlah nominal yang kita tarik saja yang untuk kita pergunakan gitu ya. Jadi kita akan yang sebelah kanan dengan konsep menabung di Bravo, kita akan membayar pajak lebih efisien karena pajaknya itu hanya kita hitung PPh-nya itu sesuai dengan iuran yang kita tarik saja. Nah, bagaimana dengan iuran yang kita tidak tarik yang atau kita tetap investasikan di Bravo? Nah, itu akan mendapatkan manfaat penundaan pajak atau tidak dikenakan pajak sampai kapan? Sampai dengan pada saat nanti kita klaim manfaat pensiun gitu ya. Nah, nanti klaim manfaat pensiunnya saya akan jelaskan kapan sih kita bisa klaim manfaat pensiun dan berapa sih pajak final yang akan dikenakan gitu ya. Tentunya nanti pajaknya akan jauh lebih kecil gitu ya. Nah, di slide berikutnya saya akan jelaskan secara simulasi nih. Nah, hitung-hitungan secara angka nih lebih enak gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini sudah ada satu simulasi dengan asumsi penghasilan Bapak dan Ibu sekalian contoh ya. Di sini 40 juta gross setiap bulannya penghasilannya yang akan dikontribusikan masuk ke tabungan Bravo. Kemudian nanti kita asumsikan juga setelah masuk ke Bravo kita tarik 18 juta untuk pengeluaran kita setiap bulannya secara rutin gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat komparasi antara kalau kita menabung di non Bravo, artinya ketika gajian potong pajak dulu, baru masuk ke rekening, baru kita gunakan. Kita compare dengan kalau kita menabung di Bravo gitu ya. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu sekalian sama-sama ya. Di kolom yang pertama yang non Bravo dulu ya, saldo akhir tahun pertama kita bisa lihat itu adalah sebesar 191,4 juta ya dengan asumsi gajiannya 40 juta. Kemudian nanti tarik 18 juta gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat saldo akhir tahun di Bravo itu nominalnya lebih besar yaitu 229,6 juta. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi selisihnya. Ternyata ada selisih sebesar 38,9 juta yang bisa kita dapatkan hanya dari akumulatif penghematan pajak atau tax saving yang kita dapatkan dengan cara kita mengubah konsep menabung di Bravo gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau 10 tahun atau 15 tahun kita lihat nih berapa sih selisihnya ya kalau 15 tahun gitu ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu bisa lihat kalau 15 tahun kita bisa dapat penghematan pajak ternyata sebesar 584,5 juta Bapak dan Ibu sekalian. Itu belum termasuk pengembangan nilai investasinya ya. Nah, jadi ini adalah menurut kami gitu ya, hanya bisa didapatkan mengenai tax saving ini gitu ya, itu hanya dengan cara kita menabung di Bravo saja. Dan tentunya angka 584 juta ini bisa Bapak dan Ibu pergunakan gitu ya untuk biaya kuliah anak atau mungkin ada rencana untuk beli rumah, tambahan buat DP rumah gitu ya, atau mungkin tambahan buat modal bisnis gitu ya untuk 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Ini lumayan banget gitu ya dan hanya bisa didapatkan oleh kita sebagai karyawan yang berpenghasilan gross dengan cara menabung di program DPLK gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu di next slide-nya ini adalah untuk
ilustrasi kalau kita sebagai karyawan yang penghasilannya net atau pajak penghasilan sudah ditanggung oleh perusahaan, kita terimanya sudah net gitu ya. Apakah kita masih bisa menabung di Bravo? Tetap bisa, Bapak Ibu tetap bisa untuk menabung di Bravo, memang tapi tidak bisa menikmati namanya pemanfaatan pajak gitu ya. Tapi karena apa namanya untuk gajinya sudah net. Nah, tapi Bapak Ibu tetap bisa menabung di Bravo untuk bisa mendapatkan pengembangan nilai investasinya. Nah, kita compare aja nih dengan Bapak dan Ibu menabung 1 juta di bank, ya. Berapa sih bunganya gitu ya. Nah, di sini kita asumsikan aja kalau kita menabung di bank dengan asumsi bunga 3%, ya. Kita compare dengan kalau kita menabung di Bravo. Nah, di Bravo ada 2 instrumen investasi nih yang bisa Bapak dan Ibu tempatkan gitu ya. Kalau yang tabel pertama kita asumsikan saja kalau Bapak Ibu menabung di Bravo di money market gitu ya, instrumen investasi yang di money market itu sekitar asumsinya adalah sekitar 6% sampai 7% lah gitu ya. Di sini kita asumsikan 6%. Nah, itu tetap lebih optimal kalau menabung di Bravo dibandingkan dengan kalau kita hanya menabung di tabungan biasa gitu ya. Jadi intinya ketika kita menabung dengan nominal yang 500.000 atau 1 juta di program dana pensiun, itu sudah bisa mendapatkan bunga setara bunga deposito. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita menabung 1 juta atau 500.000 gitu ya, atau 100.000 di bank, belum tentu bunganya bisa dapat bunga setara deposito kan gitu ya. Biasanya ada requirement khusus minimal penempatannya mungkin di 100 juta baru bisa dapat sekitar 4 atau 5%, itu pun gross biasanya kan, belum potong pajak. Nah, kalau menabung di Bravo, itu dengan Bapak Ibu menabung 500.000 atau 1 juta, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan pengembangan investasi bunga setara deposito. Intinya sih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di next slide-nya, nah, ini bagaimana sih cara untuk pendaftaran, registrasi maupun penarikan dananya kalau kita menabung di Bravo. Nah, jadi mudah sekali Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah setuju gitu ya untuk bergabung di program tabungan dana pensiun DPLK Bravo, Bapak Ibu hanya cukup registrasi saja melalui link nanti yang kita akan bisa share kepada Bapak Ibu ya di bravo.generali.co.id. Nah, Bapak Ibu tinggal masukin data, kemudian upload dokumen, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan nomor rekening virtual account gitu ya, yang akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk nomor rekening ini Bapak dan Ibu sekalian hanya cukup mendaftarkan ke tim payroll di perusahaan Bapak dan Ibu bekerja ya. Untuk apa? Untuk nanti setiap bulannya penghasilannya itu akan dipotong untuk dikontribusikan masuk ke program DPLK supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat tax benefit-nya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan cara penarikan dananya? Nah, untuk penarikan dananya di sini kita bisa dengan e-wallet gitu ya. Karena kita bekerja sama dengan ATM Himbara di seluruh Indonesia untuk penarikan melalui e-wallet link aja gitu ya. Nah, nanti kita akan berikan limit penarikan hariannya itu adalah 10 juta per hari, tapi akan kita batasi maksimal limit penarikan yang lewat e-walletnya itu adalah 20 juta 1 bulan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain melalui e-wallet, Bapak Ibu juga bisa tarik gitu ya melalui aplikasi kita yang namanya Gen iClick. Nah, nanti itu bisa 2 fasilitas yang bisa Bapak Ibu pergunakan melalui Gen iClick ya. Yang pertama adalah fasilitas untuk yang penarikan secara terjadwal setiap bulan, sejumlah nominal yang sudah Bapak Ibu tentukan nih di awal gitu ya. Mau misalkan gajinya 40 juta yang masuk ke Bravo, ternyata Bapak Ibu hanya cukup pakai 18 juta tadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa set 18 jutanya dengan fasilitas transfer secara berjadwal. Nantinya setiap bulannya Bravo akan memproses dananya itu masuk ke rekening pribadi dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah terdaftar di Bravo gitu ya. Nah, kemudian Jadi selain yang buka Bravo ini sudah semuanya prosesnya digital ya, Lin ya, mulai dari buka betul rekening, sekali. Jadi mau nggak perlu narik lagi isi dananya, form. Iya, betul sekali ya, Mbak Herlina. Jadi nggak perlu ya. lagi isi form atau datang secara ketemuan harus tanda tangan gitu ya. Jadi semuanya sudah bisa lebih serba digital. Nah, termasuk untuk penarikan dananya nih, termasuk untuk penarikan dananya, kita juga bisa pakai nanti selain yang tadi berjadwal, bisa juga untuk yang tidak terjadwal gitu ya. Jadi kalau yang tidak terjadwal, anytime Bapak Ibu butuh dana darurat, itu dananya bisa ditarik melalui aplikasi Gen iClick. Tentunya nanti pada saat penarikan baru kita hitung untuk pajaknya, sesuai dengan informasi yang tadi saya sempat jelaskan di awal gitu ya. Nah, kemudian di next slide-nya,
Ini adalah masalah pelaporan pajaknya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk pelaporan pajaknya juga mudah sekali. Jadi, untuk pelaporan pajak itu sama seperti biasa pada saat kita melakukan pelaporan SPT yang kita lakukan setiap tahunnya di bulan Maret melalui e-filing gitu ya. Karena apa? Karena angkanya pemotongan pajaknya itu pada saat kita melakukan penarikan itu langsung sudah tercapture atau inline dengan SPT kita gitu ya, angkanya gitu ya. Karena itu sudah ada kita lampirkan PWP sehingga pada saat kita melakukan penarikan itu langsung terlink dengan SPT kita sehingga sangat mudah untuk masalah pelaporan pajaknya. Nah, kemudian di next slide-nya ini yang terakhir bagaimana sih cara untuk klaim manfaat pensiunnya gitu ya. Kita bisa klaim manfaat pensiun seluruh dana kita di BPLK itu di 4 kondisi ini gitu ya. Termasuk kita bisa berhak untuk menikmati benefit pajak final yang maksimal 5% tadi gitu ya. Nah, pertama yaitu ketika kita mengundurkan diri atau resign dari tempat kita bekerja, ya, kita bisa mencairkan seluruh dananya dengan cara klaim manfaat pensiun tadi, dan kita berhak untuk hanya dikenakan pajak potongan pajak finalnya itu maksimal hanya 5% saja, gitu ya. Jadi kita bisa hitung berapa sih penghematan pajak yang sudah kita dapatkan, gitu ya, dengan kita menabung di Bravo. Nah, kemudian juga kedua adalah ketika kita terjadi PHK, dan kemudian yang ketiga adalah ketika kita mengajukan pensiun dini gitu ya, klaim manfaat pensiun dini, dan yang keempat adalah klaim usia pensiun normal. Nah, untuk yang pensiun dini syaratnya itu hanya satu aja nih Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya hanya satu yaitu ketika usia kita sudah bisa mencapai usia 30, kita sudah berhak untuk bisa mengajukan usia pensiun dini. Jadi nggak perlu harus menunggu sampai kita usia pensiun normal gitu ya untuk pencairan manfaat pensiunnya. Nah, jadi ini Mbak Herlina dan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fitur Bravo yang digital gitu ya tentunya ya. Betul, oke. Nah, ini ada satu lagi, Lin, mungkin informasi mengenai mitos dan fakta DPLK, Oh karena iya, Bravo satu lagi. adalah salah satu fitur dari DPLK. Ya, satu lagi yang terkait dengan mitos ya, gitu ya. Jadi katanya DPLK itu hanya bisa dicairkan pada saat memasuki usia pensiun ya. Ini mitosnya nih Mbak Erlina dan Bapak Ibu ya. Ternyata faktanya itu katanya tuh selama program berjalan, dana kita itu bisa ditarik ya sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya dari sisi posisi yang kita setorkan gitu ya. Dan nggak perlu nih harus menunggu sampai kita klaim manfaat pensiun baru bisa kita tarik gitu ya. Ternyata bisa kita tarik pada saat program berjalan, dan itu sudah ada undang-undang regulasi yang mengatur mengenai penarikan dana tersebut gitu ya, yang di sebelah kanan. Nah, kemudian mitos yang kedua adalah katanya manfaat pajak final yang 5% tadi itu hanya bisa didapatkan pada saat pengajuan manfaat pensiun normal. Nah, ternyata secara faktanya sesuai regulasi kita bisa menikmati manfaat tax benefit yang pajak final yang 5% tadi itu pada saat tadi yang sudah saya jelaskan di awal, Yang ketika kita manfaat pensiun itu resign. ya. Iya, 4 manfaat pensiun yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, kemudian yang Ya. ketiga, katanya ada batasan iuran yang disetorkan ke DPLK untuk posisi peserta. Ternyata gitu ya, regulasi yang mengatur mengenai batasan iuran dari posisi peserta ke DPLK itu sudah dihapuskan sejak tahun 2005. Nah, itu artinya sejak 2005 ke atas sudah tidak ada lagi regulasi yang membatasi mengenai batasan iuran gitu ya. Jadi kita kayak mau mengiur dari gaji kita 100% masuk ke program DPLK pun diperbolehkan gitu ya sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah katanya karyawan tidak boleh mengiur secara pribadi ke program DPLK. Nah, ternyata secara fakta iuran yang disetorkan ke DPLK itu boleh bersumber dari perusahaan saja atau karyawan saja atau antara karyawan dan perusahaan secara bersama-sama untuk iurannya. Nah, mungkin itu Mbak Herlina yang bisa saya tambahkan terkait dengan mitos dan fakta ya dari program kita. Halo Mbak. Ya. Halo Mbak Herlina. Nah, Ya. Bapak Ibu tentunya kalau namanya tujuan finansial itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan pendek, kebutuhan panjang gitu ya, tergantung kapan kita ingin mencapai kebutuhan dana tersebut, jangka panjang kah, jangka pendek kah gitu kan. Tadi di awal juga pastinya semua kita di sini tadi saya sempat tanya ke Sumarlin juga punya tabungan, punya produk investasi, saya juga gitu ya punya produk tabungan, punya produk investasi. Nah, tapi sebagai karyawan gitu yang sekarang saat ini sedang bekerja gitu, apalagi kita tidak
kita yang kita tahu pasti saatnya nanti kita pasti akan pensiun gitu kan ya gitu. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita juga mempunyai satu produk, satu program namanya program DPLK gitu ya, dana pensiun. Nah, pastinya mungkin Bapak Ibu seperti kami juga di sini di Generali kita semua punya DPLK yang sudah yang sudah disiapkan gitu ya oleh perusahaan gitu. Pastinya Bapak Ibu juga seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai buka Bravo ini gitu ya, ini sangat bagus Bapak Ibu karena apalagi kalau gaji Bapak Ibu adalah seperti tadi Sumarlin informasikan, gajinya Bapak Ibu menanggung pajak sendiri gitu ya. Nah, itu bisa dibayangkan kalau misalnya pajak penghasilannya berapa tuh, karena kan sesuai dengan penghasilannya Bapak Ibu, tiring pajaknya juga berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu buka Bravo gitu, Bravo ini adalah sebagai salah satu program dari dana pensiun juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk tadi pemanfaatan pajaknya. Bukan tidak membayar pajak kok ya Bapak Ibu, kita harus tetap bayar pajak ke pemerintah, ke negara, karena itu adalah kewajiban kita. Tapi ini kita melakukan penundaan pajak. Penundaan pajak sampai nanti saat dana dicairkan tentunya nanti akan dikenakan sesuai dengan pajak yang ditentukan gitu ya, apakah manfaat pajak final karena ketika Bapak Ibu menarik dananya sesuai dengan manfaat pensiun, atau Bapak Ibu ingin menarik dana Bapak Ibu karena ada satu kebutuhan yang mendesak gitu ya, itu tetap bisa ditarik. Dan Bravo ini bagusnya karena semua prosesnya sudah dilakukan secara digital, baik mulai dari Bapak Ibu membuka rekening sampai dengan penarikan dana, bahkan melihat saldo gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat semuanya melalui aplikasi yang Bapak Ibu punya. Tadi Sumarlin cerita bahwa penarikan dananya bisa melalui e-wallet yang kita bekerja sama dengan Link Aja, nanti ditarik dananya bisa dari ATM-ATM yang bekerja sama dengan himpunan Himbara itu adalah himpunan bank-bank negara gitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali, nggak perlu buka rekening, cukup punya e-wallet Link Aja. Atau misalnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan e-wallet, ya udah nanti tetap bisa dananya ditarik kapan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu ya, menggunakan aplikasi Gen iClick. Ini aplikasi dari Generali. Jadi ini amat sangat fleksibel sekali, amat sangat membantu Bapak Ibu sekali dalam Bapak Ibu merencanakan pencadangan dana untuk nanti kita masa pensiun gitu, karena sesuai dengan perhitungan gitu ya, nanti itu kita diperlukan dana minimal 70-80% dari gaji kita terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari Bapak Ibu setelah kita pensiun gitu. Nah, itu dari mana dibutuhkannya ya dari dengan pencadangan DPLK semenjak dari sekarang gitu ya, semenjak dari dini menabung di DPLK, dan Bravo lah sebagai salah satu instrumen yang baik yang Bapak Ibu bisa pilih gitu ya Sumarlin, karena ini sifatnya individu. Bapak Ibu nggak perlu harus ke HRD Bapak Ibu lagi, minta HRD yang daftarin, nambah-nambah kerjaan HRD gitu ya. Tapi langsung aja Bapak Ibu nanti mendaftarnya melalui apa, Lin, kalau secara online? Bisa melalui website yaitu di bravo.generali.co.id. Nanti kita tinggal klik aja linknya, nanti Bapak Ibu bisa langsung upload data, upload dokumen, langsung nanti akan mendapatkan nomor virtual rekeningnya, gitu. Jadi simple banget. Jadi gampang banget ya. Bapak Ibu nanti visit aja ke website Generali. Bapak Ibu pilih Bravo, di sana Bravo itu ada di fitur pensiun gitu ya. Nah, nanti di sana ada ada bagiannya atau ada ikonnya untuk mendaftar. Udah langsung daftar di sana aja Bapak Ibu. Sangat simpel sekali dan manfaatnya sangat besar. Terutama sama kalau kami nih di Generali juga gajinya pajaknya kami yang nanggung gitu ya, pajaknya gross gitu. Nah, ini DPLK ini amat sangat berguna sekali karena lumayan pajaknya gitu ya Bapak Ibu gitu. Nah, seperti itu yang dapat kita sampaikan mengenai Bravo ini. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa mengetiknya di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Kita setiap bulannya, setiap minggunya tepatnya itu selalu ada event-event seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kalanya kita chit-chat gitu ya, ada kalanya juga kita akan mengundang nanti salah satu pembicara untuk nanti sharing mengenai perencanaan keuangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya. Nah, kalau untuk di event berikutnya itu minggu depan di akhir bulan,
bisa sambil ditayangkan ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti mengikutinya lagi gitu dengan nanti mengklik linknya yang tersedia ini, atau nanti cukup scan QR code-nya aja gitu ya. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai Bravo, mengenai kemudahan-kemudahan yang Bravo bisa tawarkan gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya nih nanti Bapak Ibu memilihnya memilih fitur Bravo dengan link aja gitu ya, mengaktifkan link aja, ya pastinya juga Bapak Ibu bisa menggunakan nanti dananya nggak hanya untuk ditarik melalui ATM, ya pastinya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di e-wallet tersebut gitu ya. Jadi amat sangat berguna manfaatnya, apalagi hari begini gitu Bapak Ibu, kita juga terbatas untuk keluar rumah gitu ya. Bravo sudah memikirkan selangkah lebih maju, bahkan sebelum pandemi kemarin produk ini sudah diluncurkan gitu ya, karena kita melihat perkembangan era digital ini sangat pesat dan ini sangat akan memudahkan banyak orang untuk bisa memanfaatkan rekeningnya gitu ya untuk berbagai hal yang positif. Iya, betul sekali Mbak Herlina. Ya. Baiklah, Sumarlin, mungkin sebelum kita closing ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi kalau dari saya sih untuk bisa menabung sih kayaknya memang kita nggak perlu harus menunggu sampai dengan nanti kita mendekati usia pensiun gitu ya. Jadi untuk saat ini Bravo kita sudah bisa memfasilitasi ya untuk kaum-kaum milenial gitu ya. Bahkan untuk yang dengan menabung 100.000 saja itu sudah bisa gitu. Jadi nggak perlu harus menunggu gajinya gede baru nabung, baru mulai nabung gitu kan ya. Nah, jadi mulailah menabung dengan nominal yang kecil. Toh juga nanti kalau misalkan seiring dengan berjalannya kenaikan salary, itu juga iurannya juga bisa kita sesuaikan gitu ya, Mbak ya. Lagi ya. Bisa kita naikkan lagi anytime sesuai dengan gaji kita gitu. Ya. Jadi mulailah dari saat ini kalau kita ingin menabung gitu. Betul. Apalagi nabung sekarang nggak perlu harus ke bank, nggak perlu harus buka rekening jauh-jauh gitu ya. Cukup dengan bukanya itu menggunakan jari-jari aja nih, Lin. Betul sekali, Mbak. Sama Gitu kita ya. juga yang penting kita bisa monitor portofolio kita hanya melalui smartphone Ya, kita gitu. Itu paling itu yang aman. penting. Mungkin Yang penting, produk betul. investasi Bapak Ibu di sini mungkin pastinya seperti Sumarlin juga udah banyak gitu ya. Tapi kalau DPLK ini ya tadi itu Sumarlin sempat cerita juga bisa untuk pemanfaatan pajaknya, bisa juga sekaligus berinvestasi dengan 100.000 aja Bapak Ibu udah bisa investasi juga gitu ya. Padahal kalau dipikir dengan 100.000 deposito bisa nggak Lin 100.000? Kayaknya belum bisa ya 100.000 ya. Bisa ya. Minimal requirement-nya biasanya. Iya, ada requirement amount-nya minimal ya. Mungkin 1 juta ya kalau misalnya dari aplikasi ya, yang saya tahu beberapa aplikasi. Iya, Nah, betul. kalau misalnya tabungan deh, tabungannya Sumarlin 100.000 bunganya berapa, Lin? Wah, bisa minus ya. Kalau misalkan kita nabung hanya di tabungan rekening biasa sih, potong biaya admin malah bukannya nambah, malah berkurang gitu Mbak Erlina. Iya, betul. Kalau cuma 100.000 ya. Bunga ya pasti juga nggak dapat bunga ya kalau dengan 100.000 ya. Iya, mungkin bunganya ada, cuma mungkin kecil sekali tergerus sama biaya admin setiap bulan gitu kan Mbak ya. Iya, Nah, kalau di benar. Bravo ini kan dengan kita hanya menabung ya 100.000, 500.000 itu sudah bisa dapat bunga setara deposito gitu kan Mbak ya. Ya, benar, betul. Jadi inilah saatnya seperti tadi Sumarlin bilang gitu ya, menabung nggak usah harus nunggu-nunggu, apalagi nanti untuk persiapan kita pensiun gitu ya, yang tentunya yang bisa kita lakukan kita nggak mau dong nanti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sekarang waktu saat bekerja akan menurun pada saat nanti kita pensiun, karena saat pensiun itu justru sebaliknya ya harus menikmati apa yang kita kerjakan saat ini ya, Lin ya. Iya, betul sekali Mbak. Ya. Oke, nah mungkin bagi Bapak Ibu nanti yang masih ingin bertanya-tanya mengenai Bravo ini gitu ya, kita setiap hari ada buka kelas juga Bapak Ibu, mulai dari jam 12.15, jam 18.30 sama jam 19.30. Ada teman-teman yang akan di sana gitu ya, Bapak Ibu nanti bisa sharing langsung, bisa lebih private tanya-tanya mengenai Bravo ini gitu ya untuk lebih detailnya. Ya, seperti itu. Jika sudah tidak ada pertanyaan,
saya dan Sumarlin undur diri. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini dan kami sangat senang bisa sharing mengenai Bravo dengan Bapak Ibu. Semoga ini dapat menjadi suatu inspirasi yang baru dengan cara menabung yang baru yang biasa Bapak Ibu ketahui dan pasti tentunya juga mengenai DPLK gitu ya. Dari kami itu saja. Terima kasih, selalu sehat Bapak Ibu dan sukses selalu. Selamat sore. Ya. Terima kasih semuanya. New normal.